tidak istidroj. Karena kalau nikmat banyak, ibadahnya tidak diiringi, lama-lama musibah akan datang. Nauzubillah. Itu namanya musibah. Tinggal nunggu waktu saja. Nauzubillah. Clear? Saya rasa di sini semua orang baik, jadi tidak ada yang istidroj. Amin. Itu musibah. Yang kedua, ada yang namanya ujian. Apa namanya? Nah, bedanya apa? Kalau ujian itu turun kepada orang-orang yang beriman. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pernah nggak kadang-kadang ibu merasa kayak gini? Saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah sholat tahajud, tapi anak saya kok melawan juga ya. Padahal saya udah masukkan pesantren nih misalnya. Saya ini udah baik dengan suami saya, nauzubillah, contoh aja. Saya udah baik, jadi istri yang taat, jadi istri yang soleha. Ini contoh aja, semoga tidak. Tapi kok suami saya selingkuh juga ya. Saya ini udah belajar ngaji, udah sholat, udah puasa, tapi kok menantu saya enggak juga ya, datang-datang ke rumah saya, padahal saya udah jadi mertua yang baik. Kalau musibah, kita jahat. Kalau musibah, kalau ujian, kita udah baik, tapi takdir tidak berpihak pada kita. Itu ujian. Ustazah, kata ustazah, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, akan Allah balas 700 kali lipat. Ada jemaah saya, bapak-bapak, sholat Jumat, sedekah 100.000, keluar dari masjid, hilang motornya. Lalu bilang ke saya, ustazah, kata ustazah, kalau sedekah banyak rezeki. Saya sedekah 100.000, ujung-ujungnya motor saya hilang, kata dia. Saya bilang, itu ujian. Ujian itu kita udah baik, tapi nasib kita tetap buruk. Apa tujuannya? Tujuannya Allah ingin lihat, Pak. Apakah dengan itu Bapak tetap sedekah? Atau Bapak malah berpikir gini, percuma sedekahnya, nggak usah lagi sedekah. Itu jadinya nggak naik kelas. Sebentar, saya tanya dulu. Coba ibu jawab. Seandainya kita punya anak kuliah, atau anak sekolah, atau anak pesantren. Kita punya anak kuliah 1 semester 6 bulan. Dia datang nomor 1, disiplin, ngerjain makalah, tugas dia kerjakan, pagi siang malam luntang lantung dia belajar. Tahu-tahu waktu ujian akhir semester, dia sakit sakit asam lambung, lalu dia dirawat di rumah sakit. Dia nggak ikut ujian. Saya tanya, naik kelas nggak? Naik kelas nggak? Loh, dia rajin loh, dia masuk terus loh, dia amanah loh, ngerjain tugas loh. Tapi ujian cuma 40 menit, dia tidak masuk, bisa naik kelas nggak? Nggak bisa. Jadi sepintar apapun dia, kalau dia nggak diuji, nggak naik kelas. Hidup ini juga gitu. Sepintar, seiman apapun kita, kalau nggak diuji kita nggak naik kelas. Paham sampai sini? Sekarang saya tanya, ujian di sini mungkin ada yang guru pada masanya. Guru kami ini selalu memberikan ujian yang sesuai dengan kemampuan murid kami, betul? Apa yang kami ajarkan itu yang kami ujikan. Nggak mungkin kami mengujikan sesuatu yang belum kami ajarkan, betul? Poin kedua, ujian itu yang Allah berikan sama kita dalam hidup, pasti yang kita sudah mampu melewatinya. Iya dong? Sekarang yang ketiga, saya tanya, menurut ibu, ujian itu besar atau kecil? Banyak atau sedikit? Jujur aja, salah enggak apa-apa gitu. Ujian itu banyak atau sedikit? Ujian itu banyak atau sedikit? Dari sini ke sana ujian banyak atau sedikit? Dari sini ke sini banyak atau sedikit? Lama jang. Ujian itu tak banyak. Ujian itu sedikit. Nih saya jelasin. Ibu-ibu, tadi belajarnya berapa lama? 6 bulan. Ujiannya berapa lama? 1 minggu lah ya. 1 mata kuliah, mata pelajaran 45 menit. Kenapa tadi waktu saya tanya kepada kita semua, ujian itu banyak atau sedikit? Ibu rata-rata bilang banyak. Karena kita hanya fokus dengan ujian. Kita tidak fokus kepada nikmat. Demi Allah, kita hanya fokus kepada ujian. Kita tidak fokus kepada nikmat. Dan ini banyak saya temui di masyarakat. Karena yang curhat ke saya udah banyak manusia. Contoh, seorang ibu ngomong ke saya, Ustazah, gimana caranya supaya anak cepat nikah? Pusing kepala saya, anak saya nak nikah-nikah. Saya tanya tuh,
Anak ibu berapa? 4 saja. Yang udah nikah berapa? 3 saja. Yang belum nikah 1 saja. Yang belum nikah nih baik nggak? Baik dianya saja. Tapi dia nggak nikah-nikah, pusing kepala saya saja. Sekarang saya ibu yang sudah nikah dan semuanya baik. 1 yang belum nikah, yang penting dia tidak berzina. Kenapa pusing kepala? Kenapa tidak dilihat nikmat yang 3 itu? Paham sampai sini? Punya menantu 7 orang, ada 2 tak pernah datang ke rumah. Ibu hati, aku apalah, saruk-saruk ku haji. Nggak pernah datang ke rumah ambo dok. Fokus dengan menantu yang tak suka sama kita. Lupa kita menikmati anak dan menantu yang sayang sama kita. Nengok suami. Suami saya itu saja ngomong ndak nyambung saja. Saya ngomong 1 sampai 10, hanya jawabnya, oh gitu aja saja. Nggak nyambung saja. Saya tanya, suami ibu bertanggung jawab? Tanggung jawab saja. Dikasih nafkah, nggak pernah putus saja. Ngapain harus pikirin ujiannya? Kenapa nggak pikirin nikmat yang Allah berikan kepada suami kita dan diberikan kepada kita? Ujian itu sedikit mak. Cuman sayangnya kita fokus dengan ujian. Maka hari ini saya minta kepada kita semua, diri saya dan umumnya kita semua, fokuslah kepada nikmat. Karena sesungguhnya ujian itu sedikit. Tidak ada hidup yang sempurna bu. Apalagi di usia-usia seperti kita ini yang udah expired nih. Banyak kali yang sebenarnya hal kecil, tapi kita masukkan dalam pikiran kita. Itu makanya saya sering bilang kepada ibu-ibu, ikhlaskan setiap ketidaksempurnaan hidup. Ada anak yang melawan sehingga hati kita menjadi gusar, ikhlaskan setiap air mata yang menetes. Kita punya menantu tak pernah datang ke rumah, udah ikhlaskan. Kita fokus kepada anak menantu yang sayang sama kita. Seandainya kita melakukan aktivitas, ada tetangga yang menyakiti kita, abaikan. Fokus dengan tetangga-tetangga yang menyukai kita. Kita ikut arisan, ada orang yang membenci kita, lupakan dia. Fokus dengan teman-teman yang menyukai kita. Ketika kita fokus dengan kebaikan, ketika kita fokus dengan nikmat, hati kita ini menjadi jauh lebih lapang. Maka ikhlaskan setiap air mata yang menetes. Kita tidak usah banyak pikiran. Yakin bahwa ujian itu sedikit. Ingat, kita tidak perlu dicintai dan disukai oleh banyak orang. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Nggak ada hidup yang sempurna. Ada menantu baik, ada yang tidak baik. Udah, nikmati yang baik dan ikhlaskan menantu yang mungkin masih cuek sama kita. Itu yang saya maksud dengan bagaimana kita menghadapi ujian. Yang penting di usia kita sekarang nih, 1 aja yang kita pikirkan. Apa itu? Bagaimana caranya mati masuk surga. Jangan menceringi-ceringi, saya taruh imak. Ini ceringi-ceringi, menantu tidak datang-datang. Anak entah mana-mana. Lah dia makan. Kinilah gadang badan datang-datang ya dong. Datang pun sebentar saja. Ngapain? Toh kita udah ikhlaskan. Kebaikan kita membesarkan mereka udah Allah balas. Ikhlaskan setiap air mata yang menetes. Nggak ada hidup yang sempurna. Kadang menantu sesuai keinginan hati, kadang tidak. Kadang anak dibesarkan tadinya waktu mudanya baik, waktu besarnya malah lupa sama kita. Kadang-kadang dia udah sukses, malah merendahkan kita. Udah nggak apa-apa. Itu ujian yang cuman sedikit. Intinya nikmat yang kita pikirkan. Sehingga kalau kita fokus kepada nikmat, ujian kita jauh lebih sedikit. Maka bagaimana caranya Ustazah? Saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah ibadah. Tapi ujian terus datang sama saya. Saya mau sampaikan kepada ibu semua. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah pada mode ibadah. Apa itu? Tetaplah ibadah. Karena ujian itu demi Allah, Allah cuma pengen lihat kita. Kamu ini makin taat sama saya. Kalau saya kasih ujian, kamu lebih taat atau malah kamu ninggalin aku, gitu loh kata Allah. Sekarang saya tanya, ibu dulu kan pernah PDKT sama bapak, betul? Setahun, 2 tahun, 8 tahun, 10 tahun ibu dikasih nafkah sama bapak. Tahu-tahu tahun ke-11 bapak PHK. Lalu ibu nggak dikasih nafkah 3 bulan. Kan berarti ujian. Ketika bapak menguji ibu tidak memberi nafkah karena PHK, kira-kira ibu pengen pisah atau bertahan? Kalau ibu pengen pisah karena nggak dikasih nafkah 3 bulan, berarti ibu tidak lulus uji cintanya oleh bapak, kan gitu. Tapi kalau ibu tetap bertahan, berarti ibu lulus ujiannya, kan begitu kan? Sama dengan Allah. Ini orang selalu bangun malam. Ini orang selalu tahajud.
Ini orang selalu majelis taklim. Di mana-mana hidungnya ada ini. Kira-kira kalau ku kasih ujian dia masih tetap taat gak ya? Kira-kira kalau ku hilangkan hartanya masih tetap taat gak ya? Kira-kira kalau ada anak yang durhaka sama dia tetap taat gak ya? Kalau kita tetap taat, maka insya Allah ujian itu akan berakhir. Tapi kalau kita malah bilang seperti ini, banyak saya dengar yang ngomong kayak gini. Ustazah, kok kalau kita makin taat kepada Allah, hidup kita makin susah dan makin diuji ya? Pernah dengar gitu? Pernah dengar gitu? Kok makin kita taat, kita makin diuji ya? Ibu-ibu, jangan ngomong gitu-gitu lagi, Bu. Itu sama dengan ibu ngomong sama bapak, Bang, kok makin dekat sama abang, makin susah hidupku ya bang. Nah itulah, mirip-mirip, Bu. Kira-kira Allah marah nggak? Nah, jangan gitu-gitu lagi. Kak Meli, kok kalau saya makin dekat sama kakak, makin sengsara hidup saya rasanya, Kak. Apa perasaannya? Sama dengan Allah. Makin dekat sama Allah, kok saya masih makin merasa hidup saya susah dan diuji. Bukan. Allah itu menyusahkan kita sedikit untuk melihat kita ini tetap setia nggak sama Allah. Tetap ibadah nggak sama Allah. Maka saya katakan apapun yang terjadi, tetaplah pada mode ibadah. Tetap beribadah. Apakah saya tidak pernah diuji? Saya diuji juga. Cuman kalau saya diuji, saya suka bilang sama Allah, oke ya Allah, saya diuji nih. Oke, saya akan tetap ibadah. No excuse. Itu bahasa kampung saya. Tidak ada kata permisi. Tetap saja ibadah. Ujiannya pergi aja itu. Karena ujian itu kecil, sedikit. Dia menjadi besar karena kita besar-besarkan ujian, kita hilangkan nikmat. Clear sampai sini? Nah, insya Allah ini semuanya mengecil-ngecilkan ujian. Amin. Tidak ada hidup yang sempurna, Bu. Mana ada? Nabi Nuh dan Nabi Lut, Nabi itu istrinya masuk neraka. Berarti suaminya taat, istrinya maksiat. Fir'aun masuk neraka, istrinya masuk surga. Istrinya taat, suaminya maksiat. Asal jangan kayak Abu Lahab aja lah, semua masuk neraka. Yang mantap tuh kayak Ibrahim, suami, istri, anak semua masuk surga. Pengen kayak Ibrahim? Tapi Ibrahim tuh istrinya 2 pula. Nah ini yang kita maksud. Insya Allah dengan kita tahu ini ternyata ujian kecil. Ingat Bu, tak semua hal harus kita respon. Apapun yang terjadi pada diri kita tetap pada mode ibadah. Pertama musibah untuk orang maksiat. Yang kedua ujian untuk orang-orang yang taat. Yang ketiga cobaan. Coba sebut, cobaan. Cobaan itu apa sih? Cobaan itu langsung. Kalau istidroj, Allah biarkan lama-lama. Setahun, 20 tahun, lama-kelamaan jatuh. Itu istidroj. Kalau ujian, semakin kita taat, semakin kita diuji untuk kita naik kelas. Tapi naik kelasnya harus naik kelas, jangan remedial. Contoh, contoh. Ibu punya ujian. Misalnya dizolimin sama tetangga. Atau digibahin sama teman. Pernah digibahin? Kayaknya wajah korban semuanya. Ibu, kalau kita digibahin itu kan ujian. Kita tetap tabah nih. Jangan fokus ke itu. Kita lakukan aktivitas yang bermanfaat. Harus lulus. Kita harus terbiasa dengan kezoliman orang. Biar nanti kalau ada yang zolim lagi, kita udah terbiasa. Harus lulus. Jangan setiap hari yang dipikirkan itu terus. Berarti kita nggak lulus. Paham ya? Letakkan manusia pada tempatnya. Harus lulus. Kita diuji karena kesusahan. Harus lulus. Harus terbiasa. Sehingga kalau kita susah, kita udah terbiasa. Harus lulus. Nggak boleh orang baru ngomongin kita sekali 2 kali, kita nggak tidur 2 hari 2 malam. Nah, berarti belum lulus. Nah, kemudian yang ketiga cobaan. Cobaan itu adalah Allah berikan sesuatu kepada orang tapi direct, langsung. Tujuannya biar dia kembali ke jalan yang baik. Contoh, misalnya sederhananya nih, ibu lagi nonton Ikatan Cinta. Masih ada Ikatan Cinta, Kak Meli? Oh, masih ada ya, masih ada. Suaminya bilang gini, dek, buatkan teh talua dek. Tunggu dah dulu bang, pilem dulu bang. Nah, buatkanlah dek, mie goreng pakai telur sama teh talua dek. Tunggulah dulu bang, iklan beko amboboyan. Sedih lah hati suami. Cepatlah dek, ayolah. Waktu iklan, ibu buatkan ke dapur 7 lungkang ibu. Ah itu cobaan. Langsung diingatkan. Lai paham? Langsung.
Biar sadar kata Allah. Itu coba, iya. Ya. Pernah ngalamin gitu ya? Contoh. Ini kejadian 2 tahun setahun yang lalu. Nel, kata teman saya, habis dia dengar ceramah saya, dia tanya besoknya, mobilku masuk parit. Coba kamu tebak, itu ujian, musibah atau cobaan? Ya tergantung bapak. Kira-kira tadi bapak ada buat salah nggak dari rumah? Nggak ada dong. Istri saya melepas dengan baiknya. Oh, itu berarti bukan cobaan, Pak. Kalau cobaan biasanya langsung, Pak, karena kesalahan bapak. Ada nggak kesalahan bapak sebelum mobil bapak terjelungkang masuk parit? Ada, Ustazah. Apa tuh? Habis maria tukang parkir, katanya, langsung terjelungkang. Jadi habis dia marahin tukang parkir, jalan dia baru 1 kilo, suruh duduk. Itu supaya kita sadar. Makanya kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, kita ingat, apa ya salah saya tadi? Kalau kita ada salah berarti cobaan. Kalau kita ternyata beriman, orang baik, ternyata ada masalah juga, berarti itu ujian. Kalau kita nggak sholat, nggak puasa, nggak ibadah, ada masalah, berarti itu musibah. Paham? Itu cobaan itu. Banyak kejadian sudah. Ya, saya rasa ibu pasti lebih punya banyak pengalaman. Cerita terakhir tentang cobaan biar lebih paham. Saya macam pergi ke rumah teman, saya tak sebut nama untuk ibroh saja, untuk hikmah saja. Lalu kemudian pergi ke kantor bareng-bareng. Teman saya ini nggak mau ikut sama saya karena dia mau ngopi katanya setelah dari kantor. Saya sendiri aja naik motor. Dia pakai emas. Bapaknya ngomong depan saya, tanggalkan emas itu, dijamret orang nanti. Tanggalkan gelang itu, santai aja lah Pak. Bapak ini tidak gaul, udah biasa sekarang tuh nyok. Saya bilang, kalau bapak bilang tanggalkan, santai lah Nel, kata dia. Ya udah, saya mau gimana? Saya berangkat ke kantor, mau nguji, kok si kawan tak datang-datang. Dapat telepon, betul-betul dijamret. Berarti itu cobaan. Karena kesalahan dia, langsung Allah ingatkan. Maka saya sering bilang kepada jemaah, kurangi berbuat dosa, kurangi berbuat salah, karena dosa itu efek sampingnya berat. 4 efek samping dari dosa. 1, urusan kita menjadi sulit. Masukin anak sekolah sulit, ngurus KTP sulit, mau kemana-mana sulit. Dosa membuat urusan menjadi sulit. Yang kedua, susah menangkap ilmu pengetahuan. Menangkap ilmu jadi susah. Apa kajian kemarin? Suka hati saja lah saja. Anda lah ya. Susah menghafal. Yang ketiga, doa menjadi sulit dikabulkan. Yang keempat, hati menjadi nggak tenang. Nah, jadi cobaan tuh langsung, Bu, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Paham sampai sini? Terakhir yang keempat adalah bala. Apa namanya? Bala. Apa itu bala? Kalau musibah karena perbuatan kita, kalau ujian karena perbuatan kita, kalau cobaan langsung karena kesalahan kita. Tapi kalau bala itu adalah kesalahan orang yang kita diamkan dan kita akan kena balanya. Maka agama Islam tidak pernah disuruh mengurusi diri sendiri. Agama Islam itu disuruh ngurusin orang lain. Gimana orang lain itu bisa baik? Gimana orang lain itu bisa taat? Gimana orang lain itu keluar dari kemaksiatan? Dalam agama kita, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Dalam Islam, ketika kita menyalahkan atau membiarkan kesalahan orang lain, kita akan kena balanya. Contoh, ada seseorang yang suka bawa laki-laki ke rumahnya. Apa kata kita? Biar aja lah. Kan ini nyoba dosonyo. Biar aja lah. Dosa kan tanggung masing-masingnya. Biar aja lah daripada ribut. Lulu gua. Biar aja lah. Kan kita nak nanggung dosa dia doh. Biar aja lah. Yang penting kan dia ndak nganggu kita doh. Itu bukan kalimat Islam. Kalimat Islam, idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Tapi mengubahnya khatibun nas biqadri ukulhim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Janganlah ibu berdalil, "Oi, az-zaniyatu waz-zani fajlidu." Janganlah berdalil. Ya, ibu cukup bilang, "Udahlah.
Jangan kayak gitu lagi, ndak enak nampak sama orang. Kan bisa. Jadi hati-hati dengan bala. Bala itu kesalahan orang yang kita diamkan, kita kena balanya. Yang mengantarkan kepada dosa, melakukan dosa juga. Makanya saya bilang kepada ibu-ibu, raja. Tapi Kak Mel ini tahu kalau sama Ustazah Nela mainnya pasti diizinkan. Maka Kak Meli telepon saya. Ini kejadian banyak di luar sana. Ustazah, saya mau main sama teman saya. Tapi kalau sama teman tidak boleh sama suami saya. Saya bilang aja pergi sama Ustazah ya. Saya bilang, gitu kan? Lalu Kak Meli bilang, pergi sama Ustazah, gitu kan? Saya menolong Kak Meli. Rupanya na'udzubillah Kak Meli bermaksiat. Seluruh dosa Kak Meli di luar tuh saya tanggung. Saya kena balanya karena saya berta'awun menolong dia dalam keburukan. Makanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita itu hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Makanya kalau temannya mau pinjam uang riba, jangan pinjamkan KTP ibu. Jangan pinjamkan surat tanah ibu sebagai agunan. Jangan sibuk tanda tangan. Nolong orang boleh, tapi nggak boleh melanggar syariat. Kena bala. Bala itu bentuknya apa sih? Macam-macam. Bisa banjir. Bisa rumah kita akhirnya nggak ada rezeki. Bisa suami istri berantuk-rantuk. Bisa anak jadi anak durhaka. Pokoknya bala itu setiap kita mendiamkan kesalahan, bahkan mendukung, kita kena bala. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, kalau tidak sanggup mengingatkan orang yang baik, maaf, kalau nggak sanggup mengingatkan teman yang maksiat, maka bertemanlah dengan orang yang baik saja. Kalau tidak ada orang baik, di rumah aja lah nganga-nganga. Karena setiap ada nengok kawan melakukan dosa, ibu mesti mengingatkan dia. Walaupun mengingatkannya khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan. Ada kawan lalai sholat yuk, gitu aja cukup, tidak harus dipaksa. Nggak usah ibu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jangan, ya kan? Nanti dia bilang pula amma ba'du, ya kan? Jadi pakai bahasa biasa-biasa saja. Kita kena bala, Bu. Paham saya ini? Jangan teman bohong kita iakan juga. Kita kena bala. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Tapi insyaallah saya lihat nih wajahnya wajah-wajah udah suka ngaji semuanya, amin. Suka pengajian semuanya nih, amin. Kalau aku ndak pengajian, mungkin aku tim ketua panitia gosip. Tapi karena aku ikut pengajian, aku anggotanya aja. Kadang-kadang ada orang suka begitu itu. Logika ndak masuk itu. Telawan sama dia suaminya. Dia tahan, gak mau ngelawan, terlepas juga. Suaminya bilang, percuma kamu pengajian. Kamu melawan suami juga. Aku pengajian aja masih kulawan kau bang. Kalau ku tak pengajian, lain ceritanya bang. Tapi jangan ya, bukan untuk ditiru ya, bukan. Tapi tidak mungkin pengajian itu nggak berefek. Hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Manalah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Pasti beda. Mana mungkin sama. Walaupun menyerapnya belum 100%, tapi beda. Kalau orang yang berilmu, dia ngerti konsep tawakal, apa yang terjadi pada dirinya, dia bisa berserah. Kalau dia tertekan, dia ngerti konsep sabar. Kalau dia sedang dalam keadaan susah, dia ngerti konsep ikhlas. Kalau dia sedang dizolimi, dia ngerti cara memaafkan. Kalau seandainya dia telanjur gibahin orang, dia ngerti cara menyelesaikan. Ini yang dimaksud dengan orang berilmu. Nggak mungkin sama, ya. Nah, inilah yang ingin saya maksud. Berbahagialah ibu-ibu yang senang.